Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, kita lanjutkan perbincangan. Saatnya kita ke Mas Umam. Mas Umam, bagaimana sih Anda melihat dari konteks politik tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengenai adanya wacana pengampunan terhadap koruptor yang kemudian diklarifikasi bahwa dia hanya meminta para koruptor ini bertobat? Ya, pertama bahwa klarifikasi ini disampaikan itu menegaskan bahwa memang ada damage control yang harus dilakukan. Artinya bahwa statement yang dilakukan tanggal 19 Desember kemarin itu menghadirkan sebuah situasi yang tampaknya memang kemudian mengusik di lingkar internal kekuasaan. Karena bagaimanapun juga itu terkait dengan public trust, itu terkait dengan kepercayaan publik secara umum terhadap pemerintahan. Dan di fase awal pemerintahan seringkali itu dinamika dan juga turbulensinya seperti ini. Jadi kalau misal kemudian Pak Presiden menyampaikan, meskipun di fase awal ya, statementnya itu kan ada kata mungkin, mungkin dimaafkan. Itu kan sifatnya kan conditional sentence. Di Kairo ya? Pengandaian, di Kairo. Nah, tetapi kemudian dalam konteks perspektif hukum itu kan bisa interpretasinya kemana-mana. Dan ternyata ditanggapi secara beragam dan di lingkup internal pemerintahan tampaknya juga cara menanggapinya itu juga sporadis. Menko menanggapi dengan cukup serius, bahkan yang tadi disampaikan Mbak Mala, perspektif yang disampaikan oleh Menteri Hukum sendiri ternyata agak misleading dengan skema denda damai yang sebenarnya tidak cocok misalnya itu untuk tidak pidana korupsi misalnya. Nah, ini yang kemudian menegaskan ada fase yang perlu dievaluasi secara serius di fase awal pemerintahan ini terkait dengan komunikasi publik pemerintahan. Jangan sampai kemudian nanti muncul statement apa, kemudian masing-masing elemen di dalam pemerintahan berbeda pendapat, berbeda pandangan, dan akhirnya kemudian memunculkan riak-riak yang justru menghadirkan public distrust atau ya hal-hal yang tidak begitu produktif terhadap masyarakat. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati. Meskipun statement kemarin begitu di acara puncak perayaan Natal Nasional mencoba untuk diklarifikasi. Tadi disampaikan oleh Prof. Muzakir bahwa kalaupun konteksnya itu adalah bentuk moral calling untuk bertaubat dan sebagainya, proses penobatan itu kan cukup panjang. Dalam perspektif hukum itu kan tentu harus melewati proses yang sudah ditentukan gitu ya. Maka ini harus dikawal dengan baik. Karena bagaimanapun juga korupsi dalam situasi post reform itu, pasca reformasi itu betul-betul dianggap sebagai extraordinary crime. Kalau misal kemudian dalam proses penyidikannya, dalam proses penghukumannya, kemudian dibuat semacam negotiable, saya pikir ini akan memberikan makna yang justru akan mendegradasi kredibilitas pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dijaga oleh pemerintah. Karena kalau misal tidak, saya pikir bisa kemana-mana. Dan yang kedua, Mas, ini yang agak unik. Tadi saya mencoba mencermati betul statement dari Pak Wamen ya. Berkali-kali disampaikan bahwa dalam konteks klarifikasi hukum, tadi sudah disampaikan. Tetapi ada satu poin yang tadi disampaikan terkait dengan konteks kerugian negara. Nah, konteks itu tampaknya menjadi hal yang menjadi pemikiran di internal pemerintahan, karena tampaknya pemerintah sendiri juga sedang menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja gitu. Tidak baik-baik saja, terutama terkait dengan konteks keuangan negara. Karena bagaimanapun juga ini kan ada rangkaian ini. PPN 12%, kemudian pengampunan koruptor dengan skema mengembalikan, meskipun bahasanya tadi bisa aset recovery, kemudian konteks perampasan aset dan sebagainya. Tapi tampaknya memang Presiden betul-betul harus di-backup betul bagaimana kemudian program-program yang sudah dikampanyekan, sudah dijanjikan, tetapi pendanaan negara memang sedang kurang baik-baik saja, sehingga kemudian ini yang tampaknya menjadi sumber dari ide-ide yang barangkali belum matang ini, tapi kemudian dilontarkan sehingga kemudian riak-riak itu berkembang di masyarakat. Nah, oleh karena itu yang menjadi evaluasi ke depan ya, kalaupun ada situasi, maka kemudian apa alternatif-alternatif idenya digodok dengan baik di internal, dibahas dengan baik dengan stakeholders terkait. Kalau misal kemudian sudah lumayan matang, kalau misal bahasa teman-teman itu, panggil teman-teman itu misalnya dari Mas Arief, teman-teman media, sebagai devil advocate untuk men-challenge tuh kebijakan itu. Apakah memang kebijakan itu cukup
rasional, relevan, acceptable. Kalau misal kemudian itu layak untuk kemudian dimunculkan, baru kemudian dirilis ke publik. Daripada ini belum matang, belum clear, dilempar ke publik yang ada. Artinya tata kelola menafsirkan pernyataan presiden ini yang menjadi catatan penting ya. Saya pikir itu yang buat pembantu-pembantu presiden begitu ya. Pembantu presiden termasuk juga bagaimana tim dari para pembantu presiden memberikan masukan kepada presiden supaya kemudian hal-hal seperti ini bisa termitigasi cepat dengan baik dan kemudian tidak muncul statement-statement yang multi-interpretable dan impact nanti ke public trust dan juga kredibilitas pemerintah. Jadi pemerintah sekarang harus bagaimana Mas untuk memastikan tidak ada distrust dari masyarakat akibat dari sporadisnya reaksi dari menteri-menteri? Kalau dalam konteks memaafkan koruptor ini kemudian muncul berkembang public discussion ya. Saya pikir ini menjadi momentum yang sangat baik bagi pemerintah, terutama bagi Pak Presiden Prabowo, untuk menegaskan apa strategi pemerintahan Prabowo Gibran untuk melakukan pemberantasan korupsi. Penegakan hukum. Yang disampaikan beliau sudah cukup banyak statement-statement terkait dengan itu, tapi clear. Yang clear strateginya apa? Misalnya, tetapkan 3 atau 4 atau 5 prioritas strategis wilayah apa saja yang mau digarap dalam pencegahan. Karena kalau misal kemudian tidak dilakukan itu, misalnya sektor-sektornya tidak ditetapkan, ini bisa kemana-mana. Yang ada akhirnya yang penting nangkap, big name, big money, big power, udah jadi pemberitaan. Tetapi dalam konteks pencegahan, dalam konteks skala yang bisa menghadirkan kerugian negara yang lebih besar, itu tidak tertangani dengan baik. Nah itu yang harus dilakukan pemerintah. Prof. Muzakir, pertanyaan yang sama ke Prof. Muzakir kalau gitu Prof. Kira-kira apa yang seharusnya dilakukan agar tidak ada lagi dibilang kekisruhan kah atau mungkin kesalah tafsir kah dari pernyataan presiden bagi para pembantu-pembantu? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan hukum, terutama tindak pidana korupsi, memberantas tindak pidana korupsi? Ya, ada satu hal yang mungkin catatan saya dalam konteks ini, kalau teori saya berdasarkan mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 itu, kalau pemegang kekuasaan kehakiman itu ada 2. Satu, pemegang kekuasaan itu ada di wilayah eksekutif yang memang itu tugasnya, yudikatif ya. Itu hakim, pengadilan dan seterusnya. Itu benar-benar dijamin di situ dikatakan pasal 24 ayat 1 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Merdeka itu artinya seperti kita merdeka itu tak ada orang yang lembaga manapun, negara manapun yang bisa melakukan intervensi. Kalau itu di wilayah eksekutif itu dalam proses penyidikan dan juga penuntutan itu juga merdeka dari kekuasaan manapun. Atasan tidak boleh mendikte dia, karena itu memegang kekuasaan eksekutif, memegang kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, utamanya dalam wilayah yudikatif itu. Nah sekarang pertanyaannya harus dievaluasi. Sekarang ada nggak paket-paket supaya orang itu dijadikan target dan sebagainya itu? Kalau masih ada, berarti kata-kata penegakan hukum dimulai barang siapa. Ini teori lama yang nggak boleh dipakai. Teori balas dendam itu. Sekarang pemegang kekuasaan itu harus, terutama dalam wilayah eksekutif, penyidik itu memegangnya adalah perbuatan mana yang dianggap sebagai tindak pidana. Baru terakhir adalah itu siapa yang melakukan. Jadi ini berbeda dua hal. Dari sisi filsafat hukum pidana berbeda. Kalau temanya adalah siapanya lebih dulu, nah, itu menunjukkan target seseorang. Dan target seseorang itu efek filsafat dari balas dendam. Nah, kalau kita ganti menjadi perbuatan mana yang itu terlibat dalam satu ini sebagai tindak pidana korupsi, nanti begitu nunjuk orang itu tutup mata, siapa saja yang terlibat itu masukkan semuanya. Saya kira itu bagus sekali gitu ya. Jadi jangan melihatnya jangan orang dulu ya. Kalau orang itu kan ini jabatannya apa akan ditunjuk di situ. Kalau perbuatannya siapapun libas, maka orang itu ngikutinya gitu. Iya, korupsi ini kan extraordinary crime, kejahatan luar biasa, Prof. Dalam konteks hukum pidana, bagaimana sebenarnya perlakuan yang seharusnya dilakukan terhadap koruptor? Jadi begini, ya mau apapun itu kejahatan biasa, mau kejahatan luar biasa, perlakuan tetap harus menghargai hak asasi manusia. Hak-hak seseorang yang sudah diatur harus tetap dihargai. Cuma yang menjadi masalah tadi sudah saya sebutkan, teknik proses penyidikannya itu loh. Harus diubah, paradigma berpikirnya berubah. Kita itu menegakkan tindak pidana, bukan menegakkan orang. Kalau menegakkan tindak pidana, tutup di orangnya.
Maka kalau sudah selesai perbuatan pidananya, dideskripsikan semua sudah selesai, tinggal bertanya, ini siapa yang berbuat? Perbuatan siapa yang menimbulkan akibat? Kalau itu korupsi kerugian negara, yang menimbulkan kerugian siapa? Kan enak sekali ya. Jadi kalau itu satu, ambil satu. Kalau 10, ambil 10. Ya, 10-10 ya. Tapi kalau dari awalnya perbuatan pejabat ini menimbulkan kerugian negara atau tidak, itu terus yang dilakukan orang-orang itu. Sementara yang 2, 3, 4, 5 yang 2, 3, 4, 5 itu nggak masuk di dalamnya karena diawali dari barang siapa atau setiap orang. Kalau itu dilakukan, bisakah? Nah ini kita berandai-andai ini Prof. Bisakah negara kemudian mengambil keuntungan, bukan keuntungan, mengambil manfaat dengan sebagaimana tadi ada uang yang dikembalikan kepada negara tadi begitu. Jadi uang dikembalikan negara itu harus bagian akhir ya. Jadi jangan bagian pertama. Kalau bagian pertama nanti penyidik itu hanya mengumpulkan uangnya saja. Bagian akhir. Dari akibat perbuatan itu kerugiannya apa saja. Baru terakhir. Kerugian itu harus cocok dalam konteks pidana. Jangan sampai tiba-tiba kerugian itu karena apa? Karena negara rugi. Ruginya karena apa? Rugi itu bisa karena perdata, karena administrasi, karena pidana. Nah repot juga kalau kami mendukung tindak pidana korupsi, tapi ini kredit macet dikorupsikan. Bingung kita, kredit macet itu bukan korupsi. Selesaikan berdasarkan hukum, berdasarkan kredit macet itu hukumnya apa di dalam konteks itu. Uang kembali dengan mekanisme kredit macet itu. Tapi kalau kredit macet dikorupsikan, kita bingung. Tiba-tiba orang mengatakan bahwa ini kredit macet, oh itu korupsi, kerugiannya kembaliin gitu. Kembaliin. Akhirnya bingung juga. Dia sudah menyetor, sebut saja itu menjaminkan harta kekayaannya. Tiba-tiba disita, digeser kepada pidana. Bukankah salah? Oh, salah kalau menurut saya salah. Jadi menegakkan korupsi cara yang salah ya salah juga gitu. Jadi itu yang membuat kita harus hati-hati dalam satu konteks ini ya. Kalau misalnya berbicara tindak pidana korupsi, buanglah itu anasir politik macam-macam yang melatar belakanginya, murni dia adalah perbuatannya. Nah, saya juga menyampaikan begitu. Kalau ingin memberantas korupsi, orangnya harus bersih dulu dong. Ya, harus bersih. Tak ada anasir-anasir dia terlibat langsung maupun tidak langsung terlibat korupsi. Nah, kalau menurut saya untuk tadi supaya efisien, Pak Presiden cobalah renungkan kembali yang diangkat itu menteri-menteri itu sudah bersih dari korupsi atau belum gitu. Tapi kalau menteri-menteri belum bersih dari korupsi minta maaf Pak. Yang ditudung orang lain juga. Lah itu kok tidak? Repot juga kita. Jadi dari itu yang pertama. Nanti kalau itu sudah benar, kalau itu sudah bersih, sudah kabinetnya sudah bersih gitu, rakyat akan sami'na wa ta'na. Takut karena semuanya diberantas semuanya. Tapi kalau tidak minta maaf ya. Kenapa kami dulu? Kenapa tidak lain dulu? Kira-kira begitu. Mungkin kita ke Mas Umam ya, menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Prof. Zakir. Mungkin dari menarik tuh. Yang di dalamnya dulu nih harus bersih. Ini penting Prof. Zakir untuk menyampaikan yang mana itu yang kotor. Tapi begini, ini pesan yang cukup penting ya. Kita belajar Mbak, dari beberapa negara yang dianggap menjadi negara yang cukup berhasil melakukan pemberantasan dan pencegahan korupsi. Singapura, Korea Selatan, termasuk Hong Kong ya, sekarang menjadi bagian teritorial dari China. Kalau misal berdasarkan riset 30-an tahun dilakukan oleh Profesor John Kwa, inti dari keberhasilan negara-negara itu terletak pada political will of the top political leader. Top political leader itu kalau misal di sana Perdana Menteri atau Gubernur Jenderal ya, kalau misal dulu di Hong Kong, maka kemudian dalam konteks di Indonesia memang lagi-lagi presiden. Karena presiden dengan sistem presidensial itu memiliki sistem kekuasaan yang sangat besar. Memang dia tidak bisa mengintervensi di wilayah yudikatif, tetapi kemauan tadi, political will untuk kemudian menata sistem, memperbaiki sistem, supaya kemudian tidak ada kerugian 300 triliun, kemudian vonisnya 6,5 tahun. Tadi yang disidik, digambar tadi terlihat sudah senyum-senyum. Jangan-jangan juga sudah tahu itu vonisnya akan berapa. Nah ini yang kemudian memunculkan rasa ketidakadilan. Maka korupsi itu bukan semata-mata sebagai sebuah kejahatan finansial. Ini juga elemen yang merusak integriti, merusak keadaban, merusak keadilan dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian harus ditangkap dengan baik oleh Pak Presiden, dan sikap tegas dari Presiden itu akan memberikan sinyal yang sangat positif kepada para penegak hukum. Kalau misal kemudian Pak Presiden menyampaikan sesuatu, tapi kemudian interpretasinya
ya dibawa kemana-mana misalnya. Saya pikir itu juga berpotensi misalnya melemahkan bagaimana kemudian efektivitas dan juga bagaimana keberanian dari para penegak hukum. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, political will of the top political leader ini harus diterjemahkan dengan baik. Pada ranah apa? KPK diperkuat, kejaksaan diperkuat, kepolisian diperkuat. Fokusnya apa? Sektor prioritas yang mau ditata apa saja dalam 5 tahun ke depan. Yang kemudian efek terhadap masyarakat itu langsung kena. Misalnya sektor pangan, sektor politik pemerintahan, sektor infrastruktur, sektor energi misalnya. Energi, kalau misalnya tadi disampaikan Prof. Muzakir, kemana-mana ini. Dan ini melibatkan semuanya, big name, big power, big money. Kalau misal Pak Presiden, Pak Prabowo yang saya pikir dalam beberapa statement dan juga bukunya ya, Paradoks Indonesia, menyampaikan bahwa komitmen terhadap penegakan hukum adalah mutlak, dan ini bisa diterjemahkan dengan baik. Saya pikir 5 tahun ke depan, meskipun kondisi ekonominya saat ini negara kurang baik-baik saja, tapi kalau misal penataan secara fundamental itu bisa dilakukan, saya pikir ini bisa menjadi transisi yang cukup baik dalam konteks menghadirkan good governance ke depan, tata kelola pemerintahan yang baik ke depan. Nah, saya pikir Presiden harus semakin firm, sebaiknya juga para pembantunya juga memberikan insight, input yang juga lebih confirm, lebih kuat, supaya kemudian interpretasi tidak kemana-mana, dan para penegak hukum juga istilah semakin menarik, yakin. Mas Umam, top of the top political will of the top political leader. Itu istilah yang sangat will baik. of the Jangan top silakan, jangan dulu political berpikir kalau Prof. Muzakir, jangan dulu berpikir uang-uangnya dulu begitu ya. Perkuat dulu elemen-elemen penegak hukumnya, baru nanti kalau misalnya memang hilirnya ada potensi ya, bisa memperkuat keuangan negara, yaitu mungkin adalah bonusnya kurang lebih seperti itu ya. Agar Terima rasa kasih. keadilan juga terpenuhi begitu ya, Prof. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Prof. Muzakir, Terima kasih, waktunya. terima kasih semuanya, terima kasih. Bukan ingin mendahului, tapi selamat tahun baru. Itu yang baru. Iya, karena sesaat lagi usai jeda kita mau bahas tentang libur tahun baru. Itu dia. Jadi jangan kemana-mana pemirsa.